Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom, salam jumpa sahabat penerobos. Hari ini kita akan memulai program kita dalam generasi penerobos, yaitu bicara tentang buah-buah roh. Dan hari ini kita akan masuk dalam buah roh yang pertama, yaitu bicara tentang kasih. Sebelumnya kita akan mulai dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini kami terus belajar tentang buah-buah roh. Karena buah roh itu membentuk karakter Kristus dalam hidup kami. Mari Tuhan, pewahyuan hikmat dan pengertian turun melimpah-limpah buat kami mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, hari ini kita akan langsung bicara tentang kasih. Apa sih yang dimaksud dengan kasih? Kasih itulah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita akan membahas dengan lebih detail lagi bicara tentang kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ke-7. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Ya, itu adalah kasih. Jadi kalau pengertian kasih sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara tentang perasaan sayang, cinta, suka kepada. Seperti itu saudara. Beri atau memberi itu adalah kasih. Jadi kasih adalah perasaan sayang atau cinta, suka kepada, memberi atau beri atau memberi. Jadi kasih itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kasih itu lebih tinggi dari ini saudara. Yang dikatakan tadi kita baca di ayatnya, dari ayat yang pertama berbicara bahwa kasih itu lebih tinggi dari berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Jadi kalau saudara bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa dari berbagai negara dan berbagai bangsa, atau bahasa malaikat bicara bahasa roh dengan berbagai macam ragam bahasa roh yang saudara ketahui. Tapi kalau enggak punya kasih itu juga dikatakan seperti gong yang berkumandang ya, bergemerincing. Nah jadi artinya dikatakan itu juga adalah sia-sia kalau saudara memiliki itu tapi tidak memiliki kasih. Bahkan kasih itu lebih tinggi daripada karunia untuk bernubuat. Saudara punya karunia untuk bernubuat tapi kalau gak punya kasih juga itu adalah kesia-siaan. Atau kepintaran manusia. Manusia mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Mungkin sudah tingkatannya profesor saudara. Tapi kalau gak punya kasih juga percuma. Ya dikatakan sia-sia. Bahkan kasih itu melebihi daripada iman yang sempurna. Atau bahkan walaupun sudah membagi-bagi seluruh atau segala sesuatu yang ada pada kita. Bahkan berani menyerahkan tubuh untuk dibakar. Tapi lo nggak memiliki kasih itu pun juga adalah kesia-siaan. Bagaikan gong yang gemerincing dan canang yang gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing dikatakan sama sekali tidak berguna dan tidak ada faedahnya. Jadi kasih lebih tinggi dari itu semuanya. Jadi Tuhan mau saudara memiliki kasih. Ya kasih yang seperti apa? Kita belajar tindakan dari kasih itu sendiri adalah pertama kasih itu adalah sabar.
Apa artinya sabar? Sabar bicara tentang ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Sabar bicara tentang sifat tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru nafsu, dan tabah itu adalah sabar. Ya, jadi sabar artinya tenang dalam menghadapi segala pencobaan, punya sifat yang tenang. Ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, dan tabah dalam menghadapinya. Artinya maju terus. Walaupun menghadapi tantangan rintangan apapun, orang yang sabar dia tidak akan menyerah. Dia akan terus menantikan waktu janji digenapi. Dan saya percaya Tuhan punya janji yang luar biasa buat kehidupan saudara dan saya. Dan itu adalah kasih, yaitu sabar. Kalau saudara memiliki kesabaran, sesungguhnya saudara memiliki kasih. Yang kedua, dikatakan tindakan dari kasih itu adalah murah hati. Apa maksudnya murah hati? Murah hati itu adalah suka atau mudah memberi, ya, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Itu adalah kasih. Murah hati, gak pelit, suka memberi, pengasih dan penyayang dan suka menolong dan baik hati. Tuhan mau saudara menyatakan kasih bukan hanya sekedar kata-kata yang saudara nyanyikan. Bahwa saudara mempunyai kasih, tapi kalau saudara dikatakan tidak bisa sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saudara tidak punya kemurahan hati untuk suka menolong. Dan dikatakan itu pun juga saudara berarti tidak punya kasih yang sesungguhnya. Dan kasih itu tidak cemburu. Artinya merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung, kurang percaya atau curiga, itu adalah arti kata cemburu, ya. Jadi kasih itu tidak cemburu. Merasa artinya di sini dikatakan bukannya merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung, tapi senang melihat orang lain beruntung, ya. Bersedih melihat orang lain berduka. Nah, itu adalah kasih. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu percaya. Waktu saudara percaya, sesungguhnya saudara punya kasih. Seperti pasang suami istri, kalau suami cemburuan kepada istri berarti sebetulnya suami gak punya kasih. Ya, kadang-kadang kita bilangnya ya akan cemburu tanda cinta. Enggak, ternyata saudara. Rumus di dalam firman Tuhan berkata kalau ia punya kasih, ia gak cemburu. Dia percaya kepada istri atau kepada suaminya sehingga ia tidak cemburu, ya. Cemburu juga bisa bicara tentang keberuntungan orang lain. Orang lain beruntung enggak langsung diomongin saudara. Ya, diperkatakan hal-hal yang negatif, berpikir negatif terhadap keberuntungan orang lain. Itu juga tanda cemburu, ya. Tidak, ya. Jadi dikatakan kalau kasih tidak cemburu. Dan kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, artinya enggak membanggakan keberadaannya. Ya, apa sih yang dibanggakan saudara? Kalau dikatakan memegahkan diri atau lebih banyak diekspresikan dengan lewat atau kata-kata, bedanya memegahkan diri dengan sombong itu ada perbedaannya saudara. Apa perbedaannya? Memegahkan diri itu lebih banyak diekspresikan dengan atau lewat kata-kata supaya orang lain tahu tentang kelebihannya, tapi gak ada dasarnya gitu ya. Artinya begini, dia bilang begitu dengan penampilannya, oh dari ujung rambut sampai kaki semuanya saudara. Yang warna pink semua gitu ya. Tasnya pink, bahwa kelihatannya oh memegahkan diri, orang sombong gitu ya, orang kaya. Padahal sebetulnya dompetnya gak ada isinya saudara. Jadi gak ada dasarnya. Kata memegahkan diri itu artinya lebih banyak diekspresikan dengan atau lewat kata-kata supaya orang lain tahu tentang kelebihannya, tapi gak ada dasarnya. Tapi kalau sombong itu ada dasarnya, yaitu menyombongkan kepintarannya ya karena memang dia pintar. Kekayaannya ya memang karena dia kaya. Nah, itu bedanya antara memegang diri dan sombong. Tapi ini semua tidak boleh ada pada kita yang punya kasih. Jadi kalau saudara punya kasih, saudara tidak akan punya perasaan yang seperti itu. Jadi jangan dibiasakan bisa menjadi sifat atau gaya hidup. Kalau saudara membiasakan diri memegahkan diri, saudara membiasakan diri sombong, lama-lama itu menjadi gaya hidup. Dan kita perlu ingat saudara, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 katakan demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.
Jadi dikatakan hidup manusia itu seperti uap. Kita boleh punya planning atau rencana, tapi kembali bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan yang jadi. Jadi apa yang perlu dimegahkan diri saudara? Kalau semuanya diatur dan dikendalikan oleh Tuhan, hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada seorang kaya yang bodoh. Dia menimbun harta kekayaan yang begitu banyak dan Tuhan bilang, hai orang kaya, apa yang kau buat dengan kekayaanmu? Kalau hari ini aku memanggil engkau, begitu. Jadi semua adalah kesia-siaan kalau saudara memegahkan diri, apa yang perlu kita megahkan? Semua diatur dan dikendalikan oleh Tuhan. Hidup manusia seperti uap. Dan apa yang harus kita megahkan? Dikatakan 1 Korintus 4 ayat 7 berkata, Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Apa yang perlu kita megahkan? Semua kita terima. Hari ini saudara sehat karena Tuhan memberikan kesehatan. Hari ini saudara punya kekuatan karena Tuhan yang memberi kekuatan. Hari ini saudara pintar karena Tuhan yang memberi kepintaran. Hari ini saudara bisa melakukan banyak hal, itu pun juga karena Tuhan yang memberikan dan mempercayakan kepada saudara dan saya. Apa yang kita perlu megahkan kalau kita tahu semua kita terima dari Tuhan. Kalau Tuhan mau mengambilnya hari ini kita gak bisa buat apa-apa, itu bisa terjadi saudara. Ya ada seorang teman saya sehat saudara. Terus pergi ke toko buku gitu kan. Nah waktu dia pergi ke toko buku dia itu mau masuk ke pintunya kepleset saudara. Waktu kepleset jatuh gubrak di sini kepalanya. Ternyata ada urat sarafnya yang putus dan masuk ICU. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itulah hidup manusia, kita tidak pernah tahu saudara, nggak perlu memegahkan diri karena kita perlu sadari bahwa apa yang ada pada kita, kita terima daripada Tuhan. Bukan karena hebatnya saya, bukan karena pintarnya saya, bukan karena pengalamannya saya, bukan. Tapi karena Tuhan mempercayakannya sehingga kita bisa melakukan ini dan itu. Jadi tidak perlu kita memegahkan diri. Dan bahkan juga dikatakan Ulangan 8 ayat 17 dan 18 dikatakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu sampai seperti sekarang ini. Iya. Bukan karena kita sehingga kita punya kekayaan. Bukan saudara. Tapi karena Tuhan memberi kekuatan kepada saudara dan saya untuk kita memperoleh kekayaan. Makanya Tuhan bilang jangan kamu sombong. Bukan karena usaha kita, bukan. Tapi karena Tuhan memberi kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Jadi itulah saudara kenapa yang disebut kasih tidak memegahkan diri. Karena kita perlu sadari bahwa semua yang kita ada pada kita dan saudara itu adalah karena kita terima daripada Tuhan. Yang kelima dikatakan kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kata sopan itu bicara hormat. Baik kelakuannya, tertib menurut adat yang baik. Contoh ya, silakan duduk begitu ya. Shalom. Nah, misalnya saudara naik kereta ada kursi khusus biasanya untuk ibu hamil atau orang tua. Nah, makanya saudara walaupun saudara sudah enak duduk begitu, tapi kalau ada orang tua atau ada ibu hamil, saudara berdiri katakan silakan duduk. Nah, itu sikap yang sopan saudara. Saudara lewat orang katakan permisi. Nah itu sikap yang sopan. Nah jadi kalau saudara punya kasih, saudara juga dikatakan tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya saudara hidup sebagaimana orang yang sopan. Hormat, kelakuannya baik dan tertib ya. Beradab. Misalnya tingkah lakunya, tutur katanya, pakaiannya dan lain-lain. Baik budi bahasanya semuanya itu sopan saudara ya. Artinya jangan saudara berpakaian belahnya kiri kanan belakang saudara ya. Seperti kekurangan bahan. Itu tidak sopan. Jadi sopan itu bicara tentang bukan hanya perkataan, bukan hanya kelakuan. Tapi bicara juga tentang pakaian. Baik budi dan bahasanya. Nah orang yang punya kasih dia akan punya hal yang demikian. Salah satu hamba Tuhan bersaksi, dia bilang begini, dulu dia gak pernah ke gereja saudara karena sibuk dengan pekerjaannya. Satu hari dia masih muda diajak pergi ke gereja begitu. Dia berpikir gereja itu tempat orang-orang kudus begitu. Dan pada saat ia duduk dia kaget di sebelahnya ada wanita muda. Itu pakaiannya belahan samping itu sampai tinggi sekali. Dan dia bilang begini, mbak pakaiannya gak salah mbak, ini gereja. Bilangnya apa?
Kenapa kamu mau? Katanya begitu saudara. Sejak saat itu maka orang ini tidak lagi mau ke gereja saudara. Lihat ternyata pakaiannya tidak sopan itu bisa membuat orang jadi kecewa dan akhirnya tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Dan kita sudah menjadi batu sandungan. Jadi maka kasih dikatakan tidak melakukan yang tidak sopan ya. Dan yang keenam dikatakan kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Tetapi mendahulukan dan mencari keuntungan orang lain. Ya artinya tidak boleh egois atau mementingkan diri sendiri tapi harus rela untuk berkorban. Ini adalah kasih. Jadi segala sesuatu yang dilakukan tidak untuk keuntungannya sendiri. Jadi untuk keuntungan orang lain. Kita berbahagia kalau orang lain berbahagia. Jadi artinya bisakah kita berkata enggak apa-apa. Aku dirugikan asalkan orang lain dia dekat sama Tuhan, dia datang sama Tuhan. Kita mau berkorban, kita mau bayar harganya. Bahkan kita mau memberi yang terbaik dari apa yang ada pada kita asal orang itu lebih dekat kepada Tuhan. Nah Tuhan mau ini ada pada saudara dan saya sebagai satu ekspresi kasih. Yakobus 3 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Dikatakan di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi Tuhan tidak mau ada dikatakan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Mari kita lebih mementingkan kepentingan orang lain dari kepentingan diri kita sendiri. Bahkan dikatakan di situ di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-7 dikatakan demikian. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi saudara tidak apa-apa kita dirugikan, enggak apa-apa diperlakukan tidak adil. Asalkan tidak ada perkara di antara saudara dan saya. Demikian yang seharusnya ekspresi kasih sesungguhnya saudara. Jadi rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Asal mereka dekat sama Tuhan, asal mereka mau lebih lagi mencintai Tuhan. Enggak apa-apa kalau kita dirugikan. Nah itu adalah kasih yang dikatakan tidak mencari keuntungan sendiri atau tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain. Seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan buat saudara dan saya. Dengan tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Dia rela. Bahkan dikatakan menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi kita lihat dampaknya. Filipi 2 ayat ke-9 dikatakan oleh sebab itu ia ditinggikan lebih dari segala nama. Yaitu ketika ia rela saudara tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah sebagai hak yang harus dipertahankan. Dia rela memberi nyawanya untuk keselamatan manusia. Sehingga banyak manusia diselamatkan. Tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan banyak orang berdosa termasuk saudara dan saya. Nah inilah teladan Yesus yang Tuhan ajar buat saudara dan saya. Jadi mari kita belajar juga untuk melakukannya. Ekspresi kasih berikutnya dikatakan tidak pemarah. Artinya orangnya gak cepat marah saudara. Menghadapi segala sesuatu itu bisa tetap tenang ya. Jadi dikatakan tidak pemarah, suka marah, cepat marah itu ekspresi orang yang tidak memiliki kasih. Tapi kalau saudara memiliki kasih, saudara bisa menerima segala sesuatu. Dikatakan dalam Mazmur yang ke-37 ayat 8, berhentilah marah, tinggalkan panas hati. Sebab itu hanya membawa pada kejahatan dan tidak ada orang yang jahat yang dapat masuk kerajaan surga. Jadi itulah saudara yang Tuhan mau kita lakukan. Belajar saudara berhenti marah ketika hatimu panas. Ada slogan kita, begini saudara, kalau hatimu mulai panas, mingkem mulutnya. Bukan hanya mulutnya saudara, tapi tangannya juga harus mingkem. Gak usah ngetik status-status di Instagram menunjukkan kemarahan saudara, ketidaksukaan saudara. Itu tidak lagi kita harus melakukannya, tidak boleh kita melakukannya. Kalau saudara punya kasih, saudara tidak akan melakukan hal demikian. Jadi tidak pemarah, bukan hanya mingkem saudara, elus dada dan mulai berdoa. Serahkan kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan mengajar saudara untuk melakukan firman-Nya. Tuhan berkata iman bertumbuh dalam penganiayaan dikatakan. Jadi kalau saudara mengalami aniaya, maka disitulah ada kesempatan iman saudara untuk bertumbuh. Jadi yang diperlukan adalah saudara maju terus. Ya, di tengah aniaya ingat firman-Nya bilang apa?
praktekkan setiap firman-Nya. Saya percaya saudara, kasih Tuhan akan semakin menguasai saudara dan saya. Yang ke-8 dikatakan, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lekas atau mudah mengampuni atau melupakan, tidak mengingat lagi. Nah ini yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang kasih. Dikatakan semerah sumber dosamu Tuhan putihkan bagaikan salju. Semerah kirmisi maka dikatakan Tuhan putihkan bagaikan bulu domba. Jadi artinya Tuhan tidak mengingat kesalahan dan pelanggaran kita. Ketika kita datang kita meminta ampun. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kau mengaku dosamu Tuhan akan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Jadi artinya Tuhan mau sucikan, Tuhan mau lupakan setiap pelanggaran kita ketika kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Artinya melupakan, saudara kembali berjalan bersama-sama seperti dulu waktu belum terjadi masalah. Saudara tertawa bersama-sama, duduk bersama, makan bersama seperti dulu, tidak ada perubahan karena apapun. Ini yang dikatakan melupakan atau tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu ekspresi kasih, tidak mengingat. Ada orang bilang begini, saya udah ngampunin tapi saya gak mau terlalu dekat. Itu namanya belum ngampunin saudara. Jadi kata mengampuni, melupakan, itu adalah kasih. Dan kasih berikutnya dikatakan tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Contohnya sedih kalau ngelihat orang tidak bisa mengampuni kesalahan orang. Kita sedih, kita berdoa, Tuhan mampukan dia untuk melepaskan pengampunan Tuhan. Nah ini adalah ekspresi seorang yang punya kasih. Tetapi bersuka cita, bergembira ketika orang bisa memberkati, ketika orang membaki dia. Kita bersuka cita karena orang melakukan ketetapan Tuhan. Kita bergembira melihat orang begitu cinta kepada Tuhan. Dan ini adalah kasih yang sesungguhnya. Dikatakan tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Dan kasih menutupi segala sesuatu. Kalau ada permasalahan saudara, kalau kita bahas itu bisa menimbulkan masalah, mendingan kita gak usah bahas. Ya jadi artinya menutupi segala sesuatu. Saudara gak perlu ngomong ke orang-orang tentang kesalahan orang lain. Tapi mari kita bawa di dalam doa. Menutupi segala sesuatu bukan berarti kita tidak menegur ketika orang melakukan kesalahan. Kalau memang kita bisa menegur, kita tegur. Karena dikatakan kalau kamu tahu orang itu binasa tapi kamu tidak menegurnya, orang itu akan tetap binasa. Tapi aku akan tuntut nyawanya daripadamu, kata Tuhan. Jadi yang Tuhan mau saudara saya lakukan adalah menutupi segala sesuatu. Artinya saudara gak perlu bahas kesalahan orang lain. Ceritakan kepada orang lain kekurangan orang lain saudara. Tapi menutupi segala sesuatu, bawa kepada Tuhan. Doakan saudara, biarlah Tuhan mengubahkannya. Amin. Nah berikutnya dikatakan kasih adalah percaya segala sesuatu. Amsal 16 dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu tujuannya masing-masing. Jadi dikatakan saudara harus percaya Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidupmu. Rancangan Tuhan hanyalah damai sejahtera, hari depannya penuh harapan. Engkau harus percaya penuh kepada Tuhan. Walaupun hari ini kau harus mengalami kecelakaan. Walaupun hari ini kau harus dirugikan. Tapi percayalah kepada Tuhan. Tuhan punya tujuan untuk setiap kejadian dalam hidup saudara. Orang yang berdoa. Tujuan Tuhan adalah hari depanmu yang penuh harapan, keberhasilan dan keberuntungan. Anak cucumu perkasa di bumi menjadi angkatan diberkati Tuhan. Itu janji Tuhan. Jadi percaya segala sesuatu. Ada tujuan baik Tuhan dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi buat saudara dan saya. Dan itu adalah kasih, percaya kepada Tuhan. Dan kasih itu adalah mengharapkan segala sesuatu. Karena ada pengharapan kepada Tuhan akan janjinya. Kita akan diangkat di awan permai. Kita akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Kita akan memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun dan kita pasti masuk surga. Itu yang membuat saudara dan saya hari ini bertekun di dalam Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya hari ini berjuang tetap melayani Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Rela menanggung penderitaan, sabar menghadapi segala sesuatu. Saudara rela melakukannya, saudara maju terus dan melayani terus. Walaupun kau dianiaya, dihina, direndahkan, engkau tidak berhenti tetap melayani Tuhan karena ada pengharapan. Tuhan tidak pernah menuntut saudara melakukan sesuatu tanpa menjanjikan segala sesuatu. Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah didengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hati Tuhan, sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Asal kau adalah orang yang mengasihi Tuhan, ada janji Tuhan. Ada kejutan-kejutan berkat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Bahkan Tuhan katakan, di dalam Amsal 12 dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Maka anak cucunya perkasa, jadi angkatan diberkati Tuhan. Harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Dalam gelap terbit terang bagi orang berada. Banyak berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Ada janji-janji Tuhan itu setiap ketetapan di saudara dan saya lakukan.
Jadi mengharapkan segala sesuatu itu ada ekspresi kasih. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Dan saya percaya kalau saudara adalah orang yang sabar menanggung segala sesuatu, saudara akan maju terus dan menyelesaikan pertandingan iman ini sampai garis finish. Saudara tidak akan berhenti karena apapun. Walaupun begitu banyak rintangan menghadapmu, engkau akan tetap maju dan menyelesaikan pertandingan imanmu sampai garis finish. Di tempat di mana Tuhan memanggil, disitulah Tuhan mau engkau menyelesaikannya. Sampai kau akan melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Engkau akan naik dan tidak turun. Menjadi kepala tidak menjadi ekor. Maka dikatakan engkau akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Perlukanlah ketekunan. Kasih yang Tuhan minta adalah kasih agape yang ada pada saudara saya. Yaitu yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa berkata iya ada di dalam dia, wajib hidup seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus hidup? Tuhan sudah meninggalkan teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Jadi yang diperlukan adalah belajar daripada teladan Yesus. Segala apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara harus tanggung, belajar dari teladan Yesus. Yesus sudah meninggalkan jejak sebagai teladan yang harus kita ikuti, kata 1 Petrus 2 ayat 21. Jadi itulah saudara, kita wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Dan itu adalah kasih yang Tuhan mau ada pada kita. Dan kasih dikatakan Matius 5 ayat 44 dikatakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih yang dimaksud Tuhan adalah kasihilah musuhmu saudara. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau saja. Bukan hanya mengasihi orang yang saudara kenal aja, enggak. Tapi kasihilah musuhmu, itu yang membedakan engkau dengan dunia. Dunia tidak akan bisa melakukannya, tapi Tuhan bilang engkau dipanggil dari dunia bukan menjadi warga dunia, tapi menjadi warga kerajaan surga. Jadi hidupmu harus berbeda dengan dunia. Engkau harus belajar melepaskan kasih buat orang yang memusuhimu hari ini. Engkau harus belajar berdoa bagi orang yang menganiaya engkau. Dan saya percaya latihan-latihan akan Tuhan berikan terus kepada saudara dan saya, sampai itu membentuk gaya hidup kasih dalam hidup kita. Bahwa saudara memiliki kasih yang daripada Tuhan. Dan kasih itu dikatakan dalam Kolose 4 ayat ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, kasih itu artinya saudara punya kata-kata yang senantiasa penuh kasih. Bukan kata-kata dengan do tinggi. Bukan kata-kata yang membuat hati orang kecewa. Bukan kata-kata yang membuat orang pahit. Tapi kata-kata yang penuh kasih. Yang membangun, yang memotivasi, yang memberi kekuatan. Jangan hambar dikatakan. Dan kasih yang Tuhan mau adalah dikatakan dalam Ibrani 10 ayat ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itulah tugas saudara. Kenapa kita perlu komunitas? Di dalam satu komunitas disitulah ada kesempatan. Saudara saling memperhatikan. Saudara saling mendorong dengan penuh kasih. Agar mereka melakukan pekerjaan baik. Ya saudara, dan yang terakhir dikatakan kasih yang Tuhan inginkan, kasih agape adalah Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya, itu harus dipelihara, di-maintain terus saudara. Yaitu kasih persaudaraan, saling mengasihi satu dengan lainnya. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita, karena apapun juga kita bisa menerima keberadaan orang lain dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah inilah saudara yang Tuhan mau untuk kita lakukan, memiliki karakter kasih, yaitu kasih yang daripada Tuhan. Tuhan sudah meninggalkan teladan sebagai jejak yang kita harus ikuti, tinggal kita mempraktekannya. Dan bukan kekuatan saudara, Roh Kudus akan memampukan saudara menghidupinya. Demikian sahabat penerobos, biarlah firman yang kita dengar hari ini memberi kekuatan untuk kita melakukannya. Punya kasih yang daripada Tuhan. Roh Kudus akan memampukan saudara untuk melakukannya. Mari saudara yang mungkin hari ini begitu sulit, kau punya kasih Tuhan. Karena apa yang kau lihat, kau dengar, yang kau hadapi begitu sangat mengecewakan dan menakutkanmu. Tapi Tuhan akan mampukan kita melakukannya. Mari saudara angkat tangan, saya akan berdoa. Bapa, mari Allah Roh Kudus dengan kuasa-Mu yang dahsyat daripada Tuhan, turunlah bagi kami semua. Sahabat penerobos, untuk kami memiliki karakter kasih yang Tuhan ajarkan dan berikan kami sebagai teladan dalam kehidupan-Mu sepanjang Engkau mengajarkan kami dalam pelayanan yang Tuhan berikan. Engkau memiliki kasih yang luar biasa, rela berkorban bahkan memberi nyawa-Mu untuk keselamatan bagi kami orang berdosa. Biarlah kami juga menghidupi karakter kasih yang sesungguhnya Tuhan berikan buat kami. Terpuji nama Tuhan untuk impartasi yang Tuhan berikan, untuk kuasa-Mu yang memampukan kami memiliki kasih yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima
namanya. Haleluya. Amin. Sahabat Penerobos, tetap kuat dan semangat. Tetap maju di dalam Tuhan. Jangan pernah kurangi hubunganmu dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kemampuan untuk kau memiliki kasih yang sesungguhnya. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Salam, berjumpa kembali. Salam Ciobi.